Halo guys, welcome back to Prisma Tondan Channel. Kali ini aku mau bercerita tentang apa ya? Tentang pengalaman operasi mata di Jepang lah. Operasi mata. Kalau orang awam sih bilangnya itu operasi mata berlemak ya. Aku lagi di sawah nih guys ya. Di sawah ada stasiun kereta apinya di sana tuh. Ada penginapan kereta apinya. Tadi habis naik sepeda kan keliling-keliling. Jadi aku ini mau apa ya, mau dibilang cerita tentang pengalaman operasi mata berlemak. Kalau orang bilangnya, orang awam bilang berlemak sih, tapi kalau di bahasa medisnya itu biasanya operasi mata peteregium ya. Peteregium biasanya gimana ya, nanti tak tunjukin lah gambarnya. Biasanya matanya itu merah, kayak ada lemak-lemaknya, kadang-kadang dibilang orang katarak gitu. Jadi waktu aku pertama kali di Jepang itu guys ya, aku itu pernah tahun berapa, 2016 itu, waktu di Aichi Ken tuh. Jadi operasi itu. Jadi tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya operasinya kemarin itu lebih kurang 45 menit. Ya karena kenapa dioperasi ya, karena sebenarnya kalau penyakit mata kayak gitu itu nggak perlu dioperasi sih kalau belum mengganggu penglihatan tuh. Tapi punya aku kemarin tuh, ini sebelah kanan nih udah melebar kemarin, jadi setiap apa merah gitu kan, diperiksakan ke dokter, ya udah dioperasi aja. Sebenarnya tuh nggak dioperasi juga nggak masalah, nggak terlalu mengganggu sih. Cuman itu aja, penampilan fisik aja merah dia gitu kan, tiap apa merah kan. Jadi itulah dioperasi kemarin tuh guys. Itu sebenarnya penyebabnya itu sih apa ya? Penyebabnya itu kalau kita dari kedokteran atau dibilang dokter itu biasanya sih ultraviolet. Yang orang-orang pada anak-anak kecil yang sering main-main panas itu sih. Ultraviolet tapi sinar matahari sih penyebab utamanya itu. Baru faktor ya debu, mungkin ya kan, jalan kita di kampung itu banyak debunya itu, jalan-jalan biasa di kampung-kampung, apalagi di tempat-tempat orang-orang yang di perkampungan itu panas lah gitu, suasana panas gitu. Itu pasti banyak itu penduduknya kayak gitu itu. Kalau aku kan emang di daerah tempat rumahku itu ya di dekat laut, panas. Jadi ya faktor pencetus sih itu sih. Apalagi waktu kecil kan biasanya sering juga ke sawah atau apa gitu kan, ada ya banyak beraktivitas di luar lah gitu, di sawah-sawah padi gitu kan atau apa. Jadi penyebabnya sih sebenarnya itu guys. Jadi pasti kan sebenarnya itu yang buat kita takut operasi itu sih faktor pertumbuhan kembali sih, biasanya itu ngulang lagi dia. Tapi kalau aku sini nggak, 5 tahun nih masih dia nggak ngulang lah, ini kan ini bekasnya ini kan ya. Mudah-mudahan nggak ngulang, tapi kalau ada ngulang pun dia itu ya emang resikonya itu sih sebenarnya, operasi mata berlemak itu. Kemarin waktu komen tuh kan, komen di YouTube itu soalnya pada nanya gimana bang operasinya, katanya kan. Operasinya ya waktu operasi itu ya nggak sakit, cuman ya setelah operasi itu sakit lah ya, apalagi buka jahitan tuh sakit lah. Tapi kan kalau waktu operasi kan kita dikasih obat tetes itu, jadi nggak usah takut kalau operasinya. Yang kita takutkan itu cuman ya bertumbuh lagi, ngulang lagi dia sih, itu aja. Jadi kemarin tuh habis dia dioperasi, habis operasi, setelah operasi langsung pulang tuh kan, dikasih obat tetes, obat minum. Baru besoknya lagi tuh kontrol untuk lihat jahitannya lengket atau enggak itu. Kalau udah jahitannya nanti lengket, baru benangnya dibuka. Cuman kalau operasi sekarang ini ada juga dia yang nggak pakai benang buka jahitan, itu yang ada pakai lem biasanya ada juga sih. Cuman itu tadi lah, setelah berapa bulan itu, bukan berapa bulan lah, setelah itu ya merah terus sih. Cuman kalau aku itu, mata aku setelah operasi itu ya nggak kelihatan merah kali, karena aku itu kan dia pakai obat tetes. Jadi aku tuh waktu habis operasi itu ya rajin obat tetes sih, sampai sekarang sih pakai obat tetes juga gitu.
supaya jangan merah gitu. Soalnya kan kalau merah itu wah, mata kita pun jadi orang lihatnya nggak enak gitu kan. Jadi habis operasi itu ya obat tetes. Biasanya obat tetesnya ya nggak lama sih, cuman kalau aku lama pakai obat tetes mata itu. Jadi mata kita terlalu segar terus itu sampai sekarang. Ya mudah-mudahan nggak tumbuh lagi lah. Walaupun ada tumbuh lagi ya resiko emang itu sih. Tapi kan kalau udah dari 2016 ke 2022 ini kan ya nggak tumbuh cepat lah, berarti 5 tahun. Kalau tumbuh lagi pun ya mudah-mudahan ya bertahun-tahun, kan lumayan kan gitu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya habis operasi itu mata merah, itu resiko sih, itu kan efek sampingnya itu. Mungkin kalau kita nunggu tanpa kondisi obat ya, kembali obat ya pasti agak lama merahnya. Cuman kalau aku kan kemarin tuh pakai obat mata itu sih, jadi dia nggak merah. Tapi kalau nggak dipakai ya tetap merah. Tapi sekarang ini udah nggak terlalu merah-merah kali sih. Cuman sekarang jaga supaya mata kita itu ini nggak kering aja sih. Kalau dia kering soalnya kan ya ada resiko soalnya. Terus yang ada nanya gitu, "Bang, berapa sih operasinya?" katanya. Ya aku di sini kan soalnya ada asuransi. Waktu kemarin itu sih aku nggak nanggung biaya operasi di sini. Cuman kalau di Indonesia juga, kalau dia udah, setauku itu ya, kalau di Indonesia itu kalau operasi peteregium mata berlemak itu, kalau dia udah stadiumnya emang stadium level 3 atau 4 yang udah mengganggu penglihatan, itu biasanya ditanggung BPJS itu. Cuman kan kalau kita kendalanya di Indonesia itu kan karena di sana kan daerah tropis tuh. Kalau kita operasi kerja di luar lagi, biasanya resiko tumbuhnya itu sedikit cepat kalau menurutku ya. Karena kalau di sini kan itu kan ada musimnya itu. Jadi kalau aku ada musim dingin, panas, musim sejuk, musim gugur gitu kan. Jadi mataharinya nggak terlalu terik. Jadi mungkin agak bagusnya operasi di Jepang. Kalau kita kerja di Jepang ini agak lebih bagus sih daripada kalau kita di Indonesia. Ya maunya pindah tempat gitu, di tempat-tempat yang emang nggak terlalu panas ya kan. Kalau panas itu biasanya mataharinya itu wah pasti tumbuh lagi, itu cepet ya. Sama satu lagi sih sebenarnya, kalau saran kalau untuk orang-orang yang kena kayak gitu sih sebenarnya diusahakan itu pakai kacamata sama topi lah, kacamata anti radiasi gitu, sama menjaga kelembapan mata lah. Kalau obat sih nggak ada obat untuk menyembuhkan itu sih sampai sekarang. Di Jepang juga nggak ada sih menyembuhkan itu, kecuali operasi pun juga itu tadi resikonya. Sorry guys, kereta api lagi lihat tuh. Resiko tumbuhnya jadi gitu guys ya. Udah 2016 sampai 2022 lah, udah 5 tahun lah aku operasi tuh. Jadi kalau misalnya kalau belum mengganggu penglihatan sih, kalau belum lebar kali sih nggak usah dioperasi sih, saran aku itu. Karena kalau dioperasi ntar kan ada resiko tumbuhnya itu. Biasanya kalau dia tumbuh lagi tuh kayaknya penyebaran pertumbuhannya semakin cepat tuh. Jadi kan kalau kita sering-sering operasi kan ya kikis lagi ya, itu pasti ada resiko-resiko yang lain untuk itu. Jadi kalau walaupun ada pertumbuhan sedikit ya udah ditanggungin sama obat tetes mata aja untuk memperlambat pertumbuhannya aja. Sama kalau bisa jangan kena matahari pakai kacamata gitu kan. Kalau enggak pakai topi gitu. Sama mata kita jangan terlalu kering lah. Kalau bisa pakai obat mata air mata buatan itu. Kan banyak sih air mata buatan itu. Tapi kalau bisa tetesannya jangan tetesan yang besar, tetesan yang obat mata yang itu aja, yang tanpa pengawet, supaya efek samping pengawetnya nggak terlalu ada itu kan. Kalau yang besar itu kan yang 30 hari itu kan ada pengawetnya. Itu sih guys ya, tentang cerita kita hari ini tentang mata berlemak. Soalnya kemarin banyak yang nanya tentang mata sih sama aku itu. Ya itu. Kalau untuk apalagi kita ini kan kayak aku kan di bawah operasinya kemarin itu kan umur 20-an tuh. Sebenarnya nggak terlalu baik untuk operasi. Kalau operasi itu sebenarnya di atas 40. Kenapa di atas 40? Karena biasanya metabolisme itu, pertumbuhan itu kalau kita masih muda tuh
metabolisme di tubuh itu tuh masih bagus gitu. Tapi kalau di atas 40 dia metabolisme tubuhnya kan jelek. Jadi pertumbuhan jaringan itu cepet gitu. Kalau orang muda itu karena masih bagus apanya kan metabolismenya. Kalau orang tua kan pertumbuhan jaringannya udah lambat, jadi pertumbuhannya pun lambat kalau dioperasi di umur 40 tahun ke atas. Sama apa juga ya? Sama kan kalau kita umur 20 tahun ke bawah itu kan masih aktif tuh. Jadi masih banyak kegiatan di luar. Jadi kalau kita umur 20 dioperasi, banyak main di luar, banyak kena matahari, biasanya dia cepat lagi tumbuhnya sih, itu sih sebenarnya. Kalau penyakit-penyakit kayak gini tuh. Jadi buat yang udah kena itu, yang udah ada ya apa namanya, lemak-lemak di matanya itu tadi lah, pakai topi sama pakai kacamata. Kalau ya meradang merah-merah terus ya pakai obat tetes. Obat tetesnya tadi itu anti peradangan. Tapi anti peradangan juga jangan beli yang anti peradangan yang pakai steroid, karena steroid itu berbahaya juga untuk mata kan. Pengguna jangka panjang steroid itu juga ini bisa menyebabkan katarak sama ya peningkatan tekanan bola mata itu sih. Oke guys, itulah sekianlah tentang operasi apa namanya, tentang penyakit lemak mata atau pterygium tadi guys ya. Aku mau lanjutin sepedaan lagi nih. Sepedaan lagi kita guys di ladang-ladang orang Jepang ini ya. Jangan lupa lah like, comment, subscribe ini video ya, supaya kita cerita-cerita lagi, jalan-jalan lagi, healing lagi biar nggak bosan katanya. Oke, bye.